Halo Cinecrip, bertemu lagi bersama saya Indra, dan kali ini saya akan membahas film Indonesia terbaru yang berjudul Gendut Siapa Takut. Film ini diadaptasi dari novel bestseller karya Alnira. Terus film ini disutradarai oleh Prita Gita Aryanegara yang sebelumnya menyutradarai Surga Yang Tak Dirindukan 3, Belok Kanan Barcelona, sama Salawaku. Terus di sini juga Prita Gita nggak cuma sutradara, tapi dia juga jadi penulisnya juga ya. Jadi yang nulis skripnya di sini dibantu sama Ilya Aktop juga. Untuk cast-nya sendiri di sini ada Marsanda, terus ada Bu Afda, ada Martin Leo, ada Dea Panendra, Cut Mini, Tora Sudiro, sama banyak sih aktor lain yang mungkin kalian udah pernah nonton di film-film Indonesia lainnya juga ya. Terus untuk sinopsisnya ini nyeritain Moja ya, yang seorang penulis buku yang udah hampir 30 tahun sehingga mamanya meminta Moja untuk segera mencari pasangan biar tidak jadi perawan tua ya. Nah, pada saat itu juga Moja didatangi Nares ya, teman masa kecilnya. Dan juga di sini Moja mungkin lagi deket sama sutradara yang memang Moja dambakan ya, yaitu Davi. Terus langsung aja ke yang disuka dari film Gendut Siapa Takut. Pertama ya mungkin gambar, sama di sini juga warna filmnya dan wardrobe yang ada di film ini ya. Itu tuh emang oke sih, emang cocok sama film, sama tone filmnya, dan juga mungkin kalau target marketnya emang remaja, ya ini emang cocok banget buat para remaja. Terus orang di sini juga suka sama karakter yang ada di film ini ya, kayak gimana ayah ibunya Moja yang diperanin nama Tora sama Cut Mini. Terus ada Wafda juga yang di sini kan jadi bapak dosen. Terus gerak-gerik atau cara berpakaian Moja di sini pun berpakaiannya Wafda juga di sini oke. Tapi sayangnya ya ini pas karakternya udah lumayan, tapi ceritanya sayang sih, ceritanya ya gitu aja. Terus di sini nggak fokus ya ceritanya, kayak lompat-lompat gitu. Jadi ya semua yang kalian tonton tuh kayak ini tuh kayak bagian-bagian pentingnya dari si novelnya aja dimasukin ke skrip, tapi nggak ditambahin apa gitu biar si emosi dari awal sampai akhirnya tuh kejaga, dan ya akhirnya konflik atau apapunnya tuh ya konsisten dan akhirnya bagus gitu sih ceritanya. Tapi sayangnya di film ini enggak. Sama mungkin ini skripnya juga mungkin baru draft 1 atau draft 2 ya seenggaknya kan ya Prita Gita jadi sutradara nggak cuma sekali, seenggaknya pas baca skrip buat divisualisasiinnya kan seenggaknya aduh kayaknya ini nggak dapet nih emosinya, atau ini kok tiba-tiba kesini harus ada apa nih seenggaknya. Tapi ya mungkin karena dia nulis sama sutradara juga ya, jadi dianya sendiri pun nggak fokus. Dan ya namanya film kan harus show don't tell, atau ya seenggaknya bicaranya lewat visual. Tapi di film ini tuh sayang banget nggak ya semua alasan atau konflik yang ada atau terjadi di film ini tuh ya diceritain aja lewat dialog. Ya kalau ini film ngobrol sih oke ya, kayak triloginya Before Sunrise, Before Midnight, sama Before Sunset, ya oke. Tapi kan ini filmnya drama romantis katanya. Mungkin ya, tapi kan kalau dibilang drama romantis juga di sini dramanya nggak berasa, romantisnya apalagi. Terus ya jadi nggak fokus aja sampai genrenya aja pun buat bingung kita gitu. Ya contohnya aja kayak di sini kan banyak dialog tentang masa kecilnya si Nares sama si Moja, tapi ya kebanyakan ini cuma diomongin di dialog aja, nggak ada penggambaran atau apapun. Jadi kayak ya terkesan males aja. Terus di sini juga kayak scoring, terus musik yang muncul di filmnya kayak emang sengaja dimasukin doang sih. Kayak kalau kalian nonton FTP aja, kalau emang filmnya dihususkan buat OTT atau FTP ya nggak apa-apa, orang pun nggak akan komplain gitu. Tapi kan ini filmnya ditayangin di bioskop ya, dan masih aja ada film kayak gini yang ceritanya tidak di-develop dengan baik sih. Sayang aja gitu, September tuh udah banyak film-film yang bagus dan masih harus ada gitu film-film nyempil, film-film yang aduh kenapa ini tayangnya nggak di OTT aja gitu. Sama mungkin di sini juga kayak bercandaan jomblo-jomblo atau yang quote-quote yang muncul atau pas kalian tonton kan itu juga udah kayak film kemarin-kemarin gitu, mungkin 2015 ke bawah ya itu mungkin masih oke, tapi di sekarang sih kayaknya udah nggak relate ya. Dan yang paling ganggu sih itu emang penampilan kostum gendutnya Moza ya. Itu tuh aduh gimana ya, coba aja kalian tonton dan pasti kalian bakal ngerasa keganggu pas Moja tampil, apalagi nampilin badannya juga ya. Itu tuh pasti bakal ngeganggu. Jadi
buat kalian yang mungkin ngebandingin sama kostumnya Jessica Mila di Imperfect ya jauh sih. Film ini banyak ingin menyampaikan pesannya yang baik mungkin di film ini, kayak body positivity atau jangan body shaming, terus jangan melihat tampilan seseorang itu dari tampilan luarnya aja, tapi ya semua pesannya tuh nggak nyampe, yaitu sekali lagi karena skrip dan ceritanya yang wadidaw. Sebenarnya ada scene juga sih yang orang suka, kayak pas si Nares sama si Moja yang mau nyoba sepedahan, terus kan si Mojanya naik sepedanya tuh dari belakang, dan itu tuh kelihatan pas sepedanya kayak jumping gitu, dan itu kayak wah ini bagus sih, tapi sayangnya kurang gitu scene-scene kayak gitu yang bikin kitanya wah ini oke, ini oke. Pas scene di mana Hanung Bramantyo muncul itu oke sih. Ternyata ya Hanung bisa acting juga. Sayangnya banyak scene yang bagusnya tuh justru hanya scene pendukung doang, bukan scene utamanya gitu. Dan di sini juga mungkin banyak scene yang sia-sia ya, kayak di mana pas si Moza ke kampusnya si Nares buat minta maaf. Terus tuh ada dua ibu-ibu, ya satu ibu-ibu tuh ada Bu Tejo ya. Itu tuh kalau kalian nonton Tilik pasti tahu Bu Tejo, dan ini tuh sungguh niatnya buat bikin lucu scene itu, tapi ya ini tuh terkesannya dipaksain aja buat bikin lucu, dan ya kita tuh kerasa kalau ini tuh paksaan buat tampak lucu, jadi ya trying to be funny pisan, dan akhirnya tuh tidak jadi lucu juga. Dari saya mungkin skornya 4/10 aja, karena seenggaknya ya beberapa scene ada yang bagus atau hal lainnya sedikit lah yang orang suka, tapi sisanya ya tolonglah masa masih ada ya film yang kurang di develop. Jadi buat kalian yang mau nonton atau masih ragu buat nonton film Gendut Siapa Takut ini, silahkan saksikan saja di bioskop ya, karena biar kalian merasakan gimana kekecewaan saya menonton film ini, dan biar kalian buktikan sendiri ya, apakah benar kecewaan saya kepada film ini. Dan buat kalian yang udah nonton, jangan lupa kita diskusi di kolom komentar, mungkin ada hal atau sesuatu yang orang nggak nangkep dan kalian bisa jelasin di kolom komentar ya. Atau kalian ngerasa kecewa juga pas nonton film ini, ya kita diskusi saja ya di kolom komentar. Oke, cukup sekian saja review dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa juga di video-video review berikutnya. Bye-bye.